Kabarnya kabar baik, alhamdulillah akhirnya kita punya anakan apa namanya? Black Swan. Black Swan nih. Tadi pagi 2 ya? Netas lagi 1. Nah ini tambah lagi 1 gitu. Tadi waktu sama Mas Is. Ini baru banget. Itu baru banget. Baru banget. Tiba-tiba siang ini dapat kabar mereka sudah bertelur. Kenapa gue suka sebutnya mereka? Karena walaupun yang bertelur ada betinanya, tapi jantannya itu beneran ikut partisipasi. Lihat. Ternyata semua barang itu dimasukin semua ya Mas Is ya? Iya, buat sarang nih Dok ya. Tadi apaan gas? Wadah millet, ada gagang sapu. Udah nambah telurnya? Nambah 5. Nambah 1 lagi tuh. Ya, dia lagi gak konsentrasi. Hai, assalamualaikum guys. Kabar baru dari Aviary De Hakim. Apa coba? Nih ada Mas Is. Mas, kabarnya apa Mas? Kabarnya kabar baik, alhamdulillah akhirnya kita punya anakan apa namanya? Black Swan. Black Swan nih. Dan kita bisa ngelihat dari sini dari sekian telur berapa Mas itu telurnya? Tadinya 5 ya, Iya benar 5 terus satu katanya dipecahin. Jadi ya, telur itu nggak di ayam, nggak di apa. Jadi kalau emang dia tuh punya insting tuh nggak menetas, emang dipecahin. Jadi dibuang gitu sama indukannya. Jadi kayak Iya. buat tumbal gitu. iya. Nah mudah-mudahan ini yang 4 nih menetas nih. Tapi yang ini baru 1 Kampio ya? Baru satu tuh menetasnya baru 1 guys, sudah kelihatan kan? Nah di sini sebenarnya kita dari awal ada beberapa pernah diomongin ya sama Mas Is. Waktu kejadian ngangkut-ngangkut megang-megang materi sarang, terus kemudian akhirnya berhasil membuat sarang di sini, terus mengeram ini di berapa hari Mas? Ya harusnya sih 40 harian kalau Sekarang cuang itu 40 sekarang lebih gitu. 40 lebih. Tapi Udah ada karena 40 ya? ini tuh di alam gini, jadi kita nggak sempat Iya. hitungnya dari mulai berapa harinya nalo itu Iya. apa? Ada sih ngeramnya hitungan gitu. 40 ada. Iya. Ada. Nah, ada dokter. Ini dok, sini dok. Ada kabar baru. Tuh. Masih abu-abu gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi emang dari kemarin tuh udah aku pantau. Ini tuh harusnya 35 hari udah ada kan katanya. Terus 40 lah. Nah, ini 42 hari nih. 42 ya dok. Anaknya. Ini kira-kira dok yang lain bakal menetas nggak dok? Insya Kalau udah gini, Allah, udah- iya. Harusnya sih menetas semua jadinya. Kalau udah fertil ya udah jelas. Fertil. Mudah-mudahan, tapi kan tetap kalau di burung kan ada gitu mungkin waktu kawinnya yang terbuahi cuma yang awal-awal, telur awal-awal, telur akhirnya nggak terbuahi, ada juga seperti itu. Semoga aja sih ini semuanya terbuahi. Amin. Amin. Baru menetas hari ini kayaknya. Iya memang hari ini. Jadi tadi pagi tuh kita cek ya. Tadi pagi tuh aku gini-gini nih. Diangkat, tak diangkat. Enggak diangkat. Biar mereka berdiri. Terus ada retak. Tek. Wah menetas nih. Udah aku bilang mana magang hari ini menetas nih. Iya, pantesan saya tadi lewat agak curiga. Terus barusan lewat lagi malah ngasih kabar. Tuh malah tuh di belakang. malah ngasih tahu katanya. Itu ada yang menetas.
Iya, jadi beneran. tapi mungkin sebenarnya pas 40 hari, mungkin yang telur pertama tuh yang pecah. Yang pecah itu. Mungkin itu dia yang pertama. Terus ini yang 42. Terus kemudian biasanya 43 kalau enggak 44. Terus nambah-nambah terus. Selang sehari menetas. Kalau enggak sehari 2 hari. Oh, berarti pantau terus nih Mantap besok. terus. Nah, ya. kalau udah gini, Dok, udah menetas gini, dia akan lebih protek ya, Dok. Iya pastinya. Dan kemanapun anaknya jalan dia protek banget. Ini aja udah merinding-merinding nih jantan yang nggak bisa dideketin. Makanya Iya. kita nggak langsung kita ke sana, Iya. guys. Jadi kita ngambil gambarnya aja dari jauh terus gitu. Oke, guys, kebetulan ya hari ini angsa hitamnya udah menetas walaupun satu. Jadi tadi udah dijelasin sama Dokter Roy segala macamnya. Jadi kita sekarang tinggal tunggu kabar terbaru lagi dari angsanya. Mungkin besok akan menetas begitu ya, Dok. Besok akan menetas. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya dari angsa hitam di Dahkim Aviary. Guys, lagi ngasih makan burung. Tuh. Apa, Lik? Apa itu? Itu baru tetes lagi satu. Oh, tuh. Oh iya. Tadi kan kata Kang dia tadi pagi 2 ya. Netes lagi satu. Nah, ini tambah lagi satu jadi Tadi 3. waktu sama Mas Is. Ini baru banget. Itu baru banget. Baru banget. Oh iya, guys, tuh. Kelihatan. Wow. Ternyata sekarang si angsa ini udah menetas. Udah menetas juga. Tuh lagi dikamerain sama Ali. Keren banget. Alhamdulillah ya, ternyata itu masih ada lagi satu telur ya, Lik? Ya, masih ada satu telur lagi. Masih ada satu lagi nih. Masih ada satu lagi, dia tinggal nunggu mungkin hari ini atau esok ya. Mungkin hari ini nih. Oh, keren nih. Berarti hari ini bisa 3 telur Kang dia. Ya mungkin bisa. Ini di depan sarang Black Swan. Nah, tadi kan pagi-pagi sama Ali nih saya mantau di sini anaknya tuh ada 3, tapi masih basah. Nah, sekarang udah kering. Dari sebelah sana kayaknya kelihatannya. Nah, itu udah kering ya. Nah, itu 2 di dalam. Terus ada telurnya juga kelihatan. Nah, itu yang satunya lagi ada di atas tuh udah kering. Nah, sebenarnya saya detik-detiknya kita nunggu si telur keempat ini menetas gitu. Saya tuh pengennya sekarang itu pengennya ada 4 gitu, karena tiba-tiba tadi ada 2 ya sekaligus. Alhamdulillah. Saya nunggu yang satu, mudah-mudahan 4, jadi ada lucu gitu anak-anak angsa. Nah guys, biasanya angsa ini nggak pasang ring ya kalau angsa. Tapi kalau mau pasang ring The Hakim ya mungkin bisa ya. Ukurannya gede banget gitu. Kalau mau pasang ring The Hakim gitu ya, angsa lucu kayaknya. Tapi nggak pakai sih, jarang ya. Kalau penelitian mungkin pakai ya. Istilahnya birding kalau nggak salah ya, birding. Kalau nggak salah ya, maaf ya. Kita tunggu aja ya yang satunya menetas mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim.
yang jadi pertanyaan buat saya ya, kan biasanya kalau burung menetas nih, indukannya tuh ngambilin makanan terus dilolohin ke anakannya. Nah, ini kan baru juga saya lihat angsa hitam di sini menetas. Nah, sebenarnya yang unik nih dari mulai menetas si indukan ini belum ngelihat saya dia bawa makanan untuk dikasih ke anaknya, tapi anaknya masih hidup aja nih, udah 3 hari nih anaknya masih dalam sarang dan belum melihat sama saya si jantannya atau indukannya itu ngelolo anakannya. Jadi sebenarnya kekuatan mereka itu ada di bagian perutnya, itu yang ada telurnya itu yang kuningnya itu untuk bertahan hidup. Jadi dia makannya dari situ. Jadi kenapa si indukannya itu tidak meloloh anaknya itu karena itu teorinya mungkin seperti itu, ilmunya dari sana. Jadi mereka akan kuat berada di situ selama beberapa hari dan kita akan menunggu satunya lagi menetas, kemudian mereka beriringan masuk ke air gitu. Ya kita tunggu aja. Oke.
kira-kira aman nggak ya sama predator ya? Soalnya kan ini ada arwana. Kalau katanya tenggelam sih nggak mungkin kan, itu mah ada ininya. Bulunya tuh ada tebel, bulu ininya nggak mungkin tenggelam. Tapi dari predator itu aman apa enggak? Lagi berenang tuh, baru berenang nih. Awas nih arwana nanti dia tuh. Enggak. Ada yang lebih kecil dari dia. Tuh tiga-tiganya. Tuh. Oke guys, ini malam-malam nih di dalam apiari bareng sama Mas Is. Kebetulan kita ngecek apiari dan ternyata ini angsanya, indukannya tuh sama anaknya udah dibawa ke sana dan ini tinggal telur satu lagi nih Mas. Kira-kira dia bakal menetas apa enggak nih? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya? Sama kayak telur merak, dipakai senter aja. Ya. Nah, ini kelihatan nggak? Coba di kamera kelihatan nggak? Puter-puter. Kurang. Cahayanya terlalu di Di sini. belakang Mas. berarti. Nah, Nih. kosong. Nih. Nah, ini kelihatan guys. ya. Nah, ini tuh udah mencair tuh. Koplok. Berarti Nih. itu udah enggak ini. Iya. Nyalain lagi, Bang. Ya, nyalain lagi, Bang. Oh, oke. Ke bawah. Oke, dah. Putar ke bawah. Nah, Oke, ikut matiin lagi kamera. Tuh lampu coba. Kalau udaranya ikut berarti emang Nih, udaranya ikut tuh. Oh. Kelihatan nggak? Oh iya. Nah, ini udah diputar bolak-balik guys ya. emang gak vertil. Nggak ada. Enggak, bukan. Nih aman. Ini udah dia udah posisinya udah cacing calang. Oke, Ya. nyalain, Bang. Ya, ini posisinya udah cacing calang ya Mas, udah apa tuh namanya? Nggak bakalan netes, udah mencair. Ya. Jadi ini tuh nggak fertil kalau yang Sini, ini sini. ya. Jadi dia bukan, Udah busuk kan. ya udah nggak ada ininya juga, nggak ada Ada embrionya nggak ada. Jadi ini tuh udah kayak cairan di dalamnya. Itu anaknya jalan-jalan ke sana gimana ya? Kira-kira? Jadi bingung ya kita. Ini taruh aja dulu di sini. Itu tetap ditaruh di situ. Dia nanti tetap ambil. Aduh, gimana? sebelumnya koldak aman nggak koldak? Nah, kalau koldak itu kan diprosesnya di inkubator ya. Jadi koldak itu diproses di Masuk sini inkubator. tuh memang udah gede. Masuk ke sini tuh udah besar. Jadi dia nggak seperti ini. Ini kan natural alami. Nah, kita juga baru belajar. Indukan membawa anaknya ke sebelah sana. Kita juga agak-agak khawatir ya, takutnya dibawa turun ke kolam. Atau mau pulang dia tuh. Mau pulang. Kolamnya juga sebenarnya lagi dikuras ini guys. Jadi kolamnya itu agak lagi turun airnya, lagi dikuras. Itu kita perlu lihat nggak anaknya guys? Tapi ini bebek yang ini kecil aman ya? Ini yang terkecil ini. Iya. Kok gedenya hampir sama ya? Gedenya hampir sama nih, sama Tetap anak aman dia. Ini mau pulang anaknya di bawah nggak sih? Coba kita ke sini lagi. Kita ke sini nih ke batu ini. Anaknya di mana? Nggak ada. Tuh, dalam batu. Hah? Dalam batu ini. Aduh, jangan. Tuh. Mana? Ini. Bukan. Ini. Itu injek satu. Injek. Oh iya. Itu salah jalan, Kang. Ini mau naik. Ini harus kita bantu kayaknya. Kejebak. Oh, bantuin. Ini anakannya saya bawa ke sini ya. Nih, anakannya saya bawa ke sini nih. Iya. Nih tuh, saya taruh di sini lagi. Ya, dah. Enggak apa-apa kok. Enggak, Bro. Permisi, punten. Enggak apa-apa. Tuh, ini keamanan kamu. Dan numpang lewat. Nah, guys ya, itu anakannya tuh udah digiring, udah masuk ke sana. Jadi kita tinggal mantau lagi nanti dia bakal dibawa jalan-jalan lagi atau enggak. Yang jelas anakannya udah kita taruh di situ. Oke, gimana Mas? Baiknya. Kamu kasih jaring dari sana ke sini. Oh, jaring. Indukannya gimana? Soal dia makan. Indukannya makan. Gimana? Makanannya nanti kita taruh sini dalamnya pakannya.
kayak gitu. Oh, makanannya kita taruh di dalam di area sini sama air. Kita taruh jaring sini. Oke gas, kita pakai jaring. Oke guys, ini kita udah bawa jaring sama pagar. Nah, kita coba pasang pagar di sini. Kita akal-akalin. Nah, satu dikit lagi mas. Nah, dikit lagi ke sini. Ini Nah, gini. Nah, gini guys. Nih guys. Jadi ini udah kayaknya aman kayak gini. Ini ditutup, itu ada bolong sedikit, kita tutup pakai jaring. Sebelah sana. Di sebelah sana ada masuk di sana. Pengamanannya gini dulu. Ini karena malam hari ya. Kita takutnya si anak angsa ini dibawa turun ke kolam juga. Jadi kita amankan dulu di sini dengan pagar ini. Bisa kayaknya digeser dikit lagi. Posisinya mas. Ya. Oke guys, ini udah selesai ya untuk mengamankan sementara burung angsa, bukan burung. Untuk mengamankan angsa, jadi dari indukannya kan main jalan-jalan, ngajak-ngajak anaknya. Tadi kita kan khawatir, jadi mendingan kita amankan dulu seperti ini ya mas ya. Ini lebih aman daripada dia dibawa ke air. Takutnya di air itu ada predator, ikan arwana, takutnya seperti itu. Bukan waktunya begitu ya mas ya. Kalau masih terlalu kecil juga. ya maksudnya begitu, kita cuma khawatir aja. Walaupun indukannya benar-benar sangat protek, tapi kan ikan tuh dari bawah begitu. Nah kalau di sini nanti anakannya tetap dirami sama indukannya, itu udah dipastikan seperti itu. Karena biasanya naluri indukan itu untuk melindungi anakannya itu sangat protek sekali. Kita ngasih makannya besok pagi sama Mas Is, kita kasih air sama makanan. Jadi biar indukannya udah tetap di situ. Sambil kita juga ngomong ke dokter baiknya gimana untuk malam ini dan besok. Oke? Sip. Mantap. Kita tunggu update selanjutnya. Black Swan di Aviary Daki.